Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Brigita Elsinta Tolen, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Nunur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya ingin paparkan refleksi dan kesimpulan pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dalam koneksi antar materi. Melalui pembelajaran dalam modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat merasakan pentingnya integrasi yang seimbang antara pendidikan, kebudayaan, dan teknologi dalam konteks pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter dan menghargai keunikan budaya setiap individu. Ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memupuk identitas budaya dan mempromosikan keberagaman dalam sebuah bangsa. Dari pertanyaan pemantik pertama tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa 1. Saya adalah satu-satunya sumber belajar dalam kelas, sedangkan peserta didik hanya seseorang yang menerima pengetahuan atau ilmu yang saya bagikan. Yang kedua, saya beranggapan bahwa peserta didik ibarat kertas kosong yang harus diisi dengan tinta pengetahuan, tanpa memperhatikan sisi kemampuan lain yang terbawa secara kodrat dan alam dari diri peserta didik itu sendiri. Lalu yang ketiga, saya hanya sebagai seseorang yang mentransfer ilmu tanpa peduli kebutuhan capaian belajar peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat, saya selalu merasa bahwa peserta didik adalah seseorang yang harus mengikuti setiap kemauan guru tanpa memperhatikan karakteristiknya dan juga keterampilan yang dimilikinya. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari modul ini, ada banyak hal yang saya pelajari dan saya implementasikan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, di antaranya 1. Saya tidak lagi menjadi guru yang hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi menjadi sahabat belajarnya dan juga menjadi fasilitator belajarnya. Dan yang kedua, saya menjadikan peserta didik sebagai seseorang yang penuh talenta, yang siap saya dampingi untuk dapat saya kembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan hasil refleksi saya dari pembelajaran modul ini juga, maka hal yang saya terapkan ke depannya adalah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dan juga memberi ruang kebebasan bagi peserta didik untuk berinovasi dan berkreasi sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan paparan dalam modul 1.1 memberi gambaran pada saya sebagai guru SD bahwa kegiatan pengajaran dan pendidikan itu berbeda dan dapat dilakoni sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran kita. Dan juga yang paling penting adalah kita sebagai seorang guru harus peka melihat perkembangan peserta didik itu sendiri, apa yang dibutuhkannya dalam belajar sesuai dengan karakteristiknya. Demikian hasil paparan refleksi dan kesimpulan dari saya tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.